Nih guys, kalian tahu aku ini loyal banget sama WWE, tapi kadang-kadang kita harus berani ngerem dan lihat rambu di jalan. Jey Uso itu adalah salah satu superstar paling organik, paling laku dalam 5 tahun terakhir. Apinya, emosinya, perjalanan dia keluar dari The Bloodline itu masterpiece. Tapi jujur aja, era main event-nya yang bikin dia nangkring di puncak Raw awal tahun ini sekarang mulai retak. Penonton di arena masih teriak kenceng sih, tapi di internet fans mulai ngeluh. Cerita The Tribal Chief itu udah bikin Jey jadi berlian. Nah sekarang, cerita perebutan gelar World Heavyweight Championship-nya malah bikin dia balik jadi batu bara. Hari ini kita bikin analisis yang nggak enak. Kita nggak benci, kita lagi bikin strategi. Kita mau bedah kenapa main event Jey Uso itu harus mundur dulu dari perebutan gelar utama saat ini. Bukan karena dia gagal, tapi karena ini satu-satunya cara buat nyelamatin superstar yang kita cintai ini. Ini bukan baca berita, ini obrolan serius tentang menjaga karakter, psikologi penonton, dan kemana suara Yeet ini harus mendarat selanjutnya. Stay sampai akhir video karena jawabannya ada di satu tempat yang dilupain semua orang. Coba kita flashback ke masa-masa emas itu. Jey Uso itu jantung dan jiwa dari saga The Bloodline. Setiap super kick-nya berharga, setiap no hit itu kayak penolakan masa lalu. Momen dia keluar dari The Bloodline itu menggemparkan. Itu kedalaman karakter yang bisa dapat penghargaan, yang melambungkan karir. Kita semua pengen dia menang sabuk gede dan awal tahun ini dia sukses. Tapi ini masalahnya, begitu kamu nyentuh puncak sebagai white meat babyface atau jagoan yang bersih tanpa celah, kedalaman karaktermu sering terkikis habis. Jey yang tadinya pejuang yang bingung dan penuh dendam, sekarang jadi si bintang yang ngomong hit dan lakuin super kick. Gerakannya sama, promonya sama, apinya hilang, diganti dengan ya cuma nyenengin penonton doang. Kalian pasti ngerasain, penonton live teriak yeet itu bagus buat jualan merchandise. Tapi hardcore fans yang mikir, yang langganan network, nonton tiap minggu dan ngendaliin narasi di sosmed, mereka mulai bosan. Lihat aja reaksi pas dia dapat kesempatan lawan si Empang buat sabuk World Heavyweight Championship yang kosong di Saturday Night's Main Event, bulan November 2025. Internet ngeluh. Reaksinya bukan, Jey pantas dapat ini, tapi malah jangan dia lagi please, mana LA Knight. Itu sinyal bahaya yang paling utama. Ingat Roman Reigns tahun 2015-2018, super populer di kalangan penonton muda. Megastar yang gak bisa disangkal, tapi online buzz dan smart audience aktif nolak dia karena mereka ngerasa dia dipaksain masuk ke tenggorokan kita. Popularitas Jey Uso meskipun tinggi mulai kena sindrom yang sama. WWE harus jeda sebelum dia benar-benar terbakar habis. Dengar ya, Jey Uso itu keren, tapi jujur aja soal singles run dia di luar konteks The Bloodline, pertandingannya lumayan tapi nggak bikin heboh banget. Dia pesaing single yang bagus, tapi dia itu pegulat tag team level Hall of Fame. Disitulah psikologinya bersinar, disitulah ritme di atas seringnya tanpa celah. Terus gimana nasib Jimmy? Karir singlenya dia tuh kasihan banget, nggak pernah meledak. Dia punya karisma, tapi tanpa kembarannya, dia kehilangan kepingan penting dari puzzle-nya. Mereka ini dua belahan dari satu kesatuan yang gak ada duanya. Mereka ini sebenarnya saling butuh. Jadi, ini taktik jeniusnya. Divisi Tag Team Raw, meskipun ada AJ Styles dan Dragon Lee yang pegang sabuk World Tag Team, lagi butuh suntikan adrenalin banget. Butuh atraksi level main event. Bayangin coba, Jey Uso mundur, mungkin bilang capek setelah kalah dari Punk, tapi terus Jimmy diserang The Judgment Day, Finn Balor dan Jerry McDonough. Jey balik lagi, bukan buat rebut sabuk, tapi buat nolong keluarganya. The Usos gak cuma balik, mereka bakal ngangkat seluruh divisi. The Usos lawan AJ Styles dan Dragon Lee buat sabuk World Tag Team Championship. Itu pasti gokil. The Usos lawan The War Raiders bakal jadi match yang keras banget. The Usos lawan The New Day untuk sekali lagi udah pasti delivery pertandingannya mantap. Dengan mindahin Jey balik ke ranah tag team, kamu balikin dia ke lingkungan yang nyaman dan terbukti sukses. Beban buat carry main event selama 20 menit yang kompleks secara emosi jadi hilang. Dia bisa jadi dinamis, terbang tinggi, dan intens lagi. Balikin kredibilitas yang mulai terkikis di karir singlenya ini.
Oke, anggaplah dia nggak langsung ke tag team. Jay butuh perubahan suasana. Dia butuh feud yang nggak melulu soal sabuk utama. Midcard dan upper midcard itu bukan hukuman kok. Itu tempat buat menempa diri lagi. Dia harus menjauh dulu dari nama-nama besar kayak CM Punk, LA Knight, dan Seth Rollins. Feud sama mereka tuh memaksa dia jadi babyface yang gitu-gitu aja. Aku berjuang demi nama baikku. Kita perlu suntikin gimmick baru ke Jay. Ini nih jurusnya. Pasangin dia lawan Dominic Mysterio. Hitnya pasti nuklir. Jay, si family man yang loyal, disiksa habis-habisan sama heel bocah tengil yang paling brengsek. Ini memaksa Jay buat lepas kendali. Mungkin nunjukin lagi sisi gelap yang udah dia umbar sepanjang tahun ini. Godaan heel turn yang bisa nyelamatin dia dari kebosanan. Fans mulai cheer dia karena emosi Bu yang udah otomatis buat Dom, bukan cuma Chen Yit yang udah diprogram. Bayangin Jey Uso di pertarungan fisik dan non-nonsense lawan Rusev, bakal jadi murni duel otot dan daya tahan, bukan cuma super kick. Atau feud paling psikologi lawan Finn Balor, yang mainin ide iblis di dalam diri Jey yang diciptain sama The Bloodline. Semua ini fresh, berdampak, dan gak bakal ngorbanin kredibilitas main event-nya dalam jangka panjang. Dan ini juga gak permanen. Narik Jey dari perebutan sabuk utama selama 6-9 bulan itu strategis. Ini ngasih kesempatan buat bintang lain, kayak LA Knight, Bron Breakker, siapapun itulah buat coba rebut World Heavyweight title. Terus ketika Jey balik lagi, ketika dia menang King of the Ring atau Elimination Chamber buat dapat kesempatan, fans bakal histeris banget. Bukan lagi keluhan, tapi Yit yang memekakan telinga. Oke, jadi eksperimen Jey Uso di puncak main card adalah babak yang perlu, tapi buku ini butuh bagian baru. Nilainya udah terlalu tinggi, koneksinya sama penonton terlalu tulus buat dibiarin pudar di lautan push main event yang berulang. WWE harus ambil keputusan buat reuni tag team atau feud midcard yang personal dan keras, yang bisa ngasih dia kesempatan buat mengasah kembali ketajaman dan karakternya. Ini bedanya antara jadi spesialis tag team legendaris yang punya single seran keren dan jadi bintang yang dibu keluar dari main event karena melakukan hal yang sama terlalu lama. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Bu buat Jey Uso itu beneran atau cuma netizen aja yang emang iseng? Dan yang lebih penting, kalian pilih reuni tag team sama Jimmy atau berkarir kembali di Midgard? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were